Kematian misterius telah terjadi di sebuah desa yang diduga akibat okultisme. Warga berupaya membuat perlindungan, namun kematian tetap berlangsung. Ternyata hal tersebut adalah sebuah akibat dari sumpah sepasang kekasih dari masa lalu yang dibunuh secara kejam oleh warga setempat. Pada tahun 1991, seorang pria melakukan sebuah ritual untuk kesembuhan istrinya, dan dia menjadikan anak kecil menjadi tumbalnya. Tak disangka-sangka, semua warga desa mengepung tempatnya dan menyeret mereka, lalu mengikat mereka di pohon besar dan dibakar secara kejam oleh warga. Anak lelaki dari pasangan tersebut hanya bisa menangis. Keesokan harinya, warga memutuskan untuk mengusir anak dari sepasang kekasih tersebut. Lalu, kepala desa Hari Chandra Prasad mengantarkan anak itu ke panti asuhan di luar kota. Saat ditinggalkan oleh kepala desa, si anak tersebut bergumam seperti membaca mantra. 12 tahun telah berlalu. Pada malam hari, Sida, seorang pria tua, menginap di kebunnya. Saat sedang berjaga, dia melihat sekumpulan gagak hitam yang sebelumnya tidak pernah terlihat di desa tersebut. Dia memperhatikan kumpulan gagak itu dan salah satu dari gagak menyerang pria tua ini dengan brutal. Kepalanya berdarah dan ia berjalan ke tengah kebun seakan kerasukan. Keesokan paginya, anak dari pria tua ini datang ke kebun, melihat ayahnya tidak ada, namun barang-barang milik ayahnya tertinggal di gubuk. Sida adalah paman dari Surya. Suatu hari, Surya bersama ibunya dan salah satu teman Surya hendak berkunjung ke tempat Sida di kampung. Namun di tengah jalan ada gagak hitam yang menabrak mobil Surya. Ibu dari Surya punya firasat buruk tentang hal ini, namun Surya mengabaikannya. Surya tidak percaya tentang hal tahayul seperti ini. Lalu Surya menyingkirkan gagak hitam itu dan melanjutkan perjalanan. Sesaat sebelum Surya dan ibunya sampai di desa, ternyata di desa telah dilaksanakan pemujaan di kuil. Pendeta mengarahkan selama bulan Srawana setiap Sabtu akan diadakan pemujaan. Pengurus desa mencari Sida, pria tua yang hilang di ladang, untuk membantu persiapan pemujaan. Karena Sida belum ditemukan, maka putranya yang menggantikan Sida. అసెంబ్లీలో కుర్సీ వేసుకున్నాడుతో అని ఆ సిద్ధిని పిలిపించి కావిళ్ళు ఏర్పాటు చూడండి. వారం రోజుల నుంచి సిద్ధుడు కన ఎరా ఎరా నిన్నే Akhirnya Surya dan ibunya sampai di desa. Parawati, sepupu perempuan Surya, mengambil labu untuk melakukan ritual menyambut bibinya dan sepupunya yang datang. మా ఇంట్లో ఉన్నాడు పిన్ని మీ తానాలు అయ్యేలోపు తీసుకొచ్చేస్తాను. Pada malam hari, Surya melihat ada seorang perempuan bercadar mencuri ayam dan dikejar oleh warga. Surya mendekati wanita itu dan mencium bau pupur yang khas. కోడ్ను వదిలేసి పో. ఈ ఊరమ్మాయి చెయ్యి పట్టుకున్న నీకే ఇబ్బంది ఎక్కువ. Keesokan paginya saat sarapan, Surya mencium aroma pupur yang sama dari seorang wanita yang mempersiapkan sarapan. Wanita itu adalah Andini. Surya mendekati wanita itu dan memasang kain merah untuk menutupi wajah Andini. Surya mau memastikan bahwa Andini adalah wanita yang mencuri ayam tadi malam. చెప్పింది వింటావా? నాటుకోడైతే అత్తరహో. అది Sejak kecil, Andini punya riwayat kejang-kejang. Setiap minggu dia harus mendapat suntikan agar penyakitnya tidak kambuh. Andini memiliki teman yang bernama Suda. Suda bertemu secara diam-diam dengan kekasihnya di dalam pondok pertemuan, yaitu Kumar. Dan Andini tugasnya adalah menjaga pondok pertemuan tersebut. Tengah berjaga, Andini datangi oleh Surya dan menyuruh Kumar Suda keluar dari pondok. Surya akan membantu mereka menikah dan Andini marah pada Surya, lalu membawa Suda pergi. Dari saat itu, Surya mulai jatuh hati pada Andini. Di kuil, pemujaan sedang berlangsung dan Sida yang sudah hilang sejak 1 minggu yang lalu kembali ke desa dan warga pun terkejut. Sida penuh luka dan memasuki kuil utama dan ia berlutut di hadapan patung dewa. Lalu dia tergeletak dan meninggal secara tiba-tiba. Semua warga melihat Sida ke dalam kuil. Pendeta berkata bahwa kematian di dalam kuil bukan hal yang biasa.
dan ini adalah pertanda tidak baik. Lalu pendeta membawa sebuah kitab dan menyatakan bahwa akan terjadi bencana di desa tersebut. Pendeta mengumumkan akan dilakukan pemblokiran 8 arah dan akan dimulai saat matahari terbenam. Semua warga dihimbau tidak boleh keluar masuk dari desa selama 8 hari. Patung dan segala yang digunakan untuk menyembah dewa agar dimasukkan ke dalam kuil. Hanya inilah jalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan desa dari hal buruk. Pendeta juga bilang agar orang yang bukan penduduk desa harus segera pergi. Tepat pada pukul 18 warga harus menutup kuil. Namun saat warga memblokir jalan, seorang warga akan meninggalkan desa untuk acara pernikahan putrinya dan pendeta menyarankan agar menunda rencana tersebut. Lalu si warga itu masuk ke dalam desa dan marah pada pendeta. Dan warga tersebut bilang suatu hari akan ada orang yang menembus pemblokiran desa ఈ itu. బతుకు ఏడుదైనప్పుడు ఆచారం నీది కాదా? లేకపోవడానికి కారణం మీ ఆచారాలు శాస్త్రం. Ketika pendeta melakukan ritual, air yang mengalir berubah menjadi darah. Surya dan ibunya dengan berat hati harus meninggalkan desa. Andini yang ingin menemui Surya tiba-tiba kambuh. Ayah Andini minta tolong karena jika Andini tidak mendapat suntikan dalam 30 menit maka Andini akan meninggal. Ayah Andini berlari keluar rumah dan menyuruh santri untuk mengambil obat. Namun di tengah jalan santri mengalami kecelakaan. Surya yang tengah melewati jalan desa melihat santri dan santri menjelaskan situasinya. Surya dengan sigap membawa obat tersebut dan masuk lagi ke dalam desa. Andini pun mendapatkan obatnya. Keesokan harinya Andini menemui Surya. Andini bilang pada Surya bahwa Andini tidak bisa mencintai Surya. Lalu Andini memberikan kalung pemberian ibunya pada Surya. Malam setelah dilakukan pemblokiran desa, sudah menyelinap keluar dari desa dan menemui kekasihnya Kumar di stasiun kereta. Mereka berencana akan kawin lari, namun sudah sempat ragu. Lagi-lagi Kumar meyakinkan kekasihnya. Kumar yang tengah berdiri di tengah rel kereta api tiba-tiba secepat kilat Kumar ditabrak kereta. Sudah pergi meninggalkan stasiun dalam keadaan syok. Dia berjalan dengan pikiran kosong, terus melewati hutan dan dia melangkah ke sarang lebah. Malam berikutnya, Parawati sepupu Surya sedang duduk bersama anaknya. Dan ia mendengarkan suara aneh lalu mendatangi sumber suara tersebut. Parawati melihat seorang pria sedang membawa celurit, tiba-tiba menggorok lehernya di depan Parawati. Lalu Parawati berteriak dan warga pun berdatangan. Suami Parawati membawa Parawati pergi. Keesokan paginya, Parawati bertingkah aneh. Parawati berjalan ke arah dapur dan mengambil jarum yang besar, lalu menusuk telinga kanannya. Keesokan paginya, semua warga telah berkumpul. Dalam waktu 1 hari telah terjadi 2 kematian dan membuat warga semakin cemas. Di lain sisi, Surya merasa ada yang janggal akan kematian sepupunya. Dia tidak percaya bahwa Parawati bunuh diri. Pendeta menduga ada seorang warga yang melewati garis batas yang sudah ditentukan. Kepala desa Hari Chandra Prasad menyuruh memeriksa semua warga desa. Ayah sudah khawatir karena sudah belum pulang sampai hari ini. Namun ayah sudah tidak mau jujur, ia takut. Setelah semua warga diperiksa, lalu kedua jasad dibawa dan dikremasi. Seorang petapa datang memperingati warga desa atas bahaya yang menimpa mereka. Namun tidak ada yang percaya pada petapa tersebut. Petapa mengatakan agar segel 8 arah itu dibuka. Ia ingin membantu dan masuk ke dalam desa. Namun pendeta menghentikannya lalu dia berteriak kepada dewa dan semua warga bubar dari tempat kremasi. Surya merasa ada yang janggal. Lalu ia pergi menyelidiki hal ini. Ketika di perjalanan mereka mencium aroma busuk di pinggir hutan. Mereka juga melihat ada sepeda. Dengan bantuan warga mereka mengangkat sepeda lalu Surya melihat ke arah lain dan menemukan jenazah sudah. Orang tua sudah menangis histeris. Ini semakin menambah kecurigaan Surya. Lalu Surya memeriksa tas sudah dan menemukan 2 karcis kereta yang berarti Surya akan pergi ke suatu tempat bersama Kumar. Lalu di mana Kumar saat ini? Surya pergi ke rumah Andini karena Andini adalah satu-satunya teman Suda yang harusnya tahu keberadaan Kumar. Namun Andini masih dalam keadaan trauma atas meninggalnya Parawati. Surya mengkonfirmasi kepada pihak stasiun lalu mereka memberitahu bahwa Kumar telah meninggal. Surya akhirnya menyadari kebenaran dari omongan petapa tersebut. Bahwa ada 4 orang yang telah meninggal secara tiba-tiba dan misterius.
Lalu Surya menemui pendeta dan menjelaskan semuanya. Sehari setelah dipasang garis batas, sudah melewati untuk menemui kekasihnya di stasiun. Namun Kumar tertabrak kereta di hadapannya, lalu Suda kembali ke desa. Sudah diserang lebah dan Suri mencoba menolong Suda, namun Suri bunuh diri dengan celurit di depan Parawati. Selanjutnya Parawati bunuh diri. Surya menyimpulkan siapapun yang melihat kematian sebelumnya akan mati berikutnya. Lalu pendeta bertanya siapa yang melihat kematian Parawati. Surya tersadar bahwa orang itu adalah Andini. Surya segera berlari, namun saat ia sampai di rumah Andini, Andini sudah tidak ada. Lalu seorang pria memberitahu kepada Surya kemana Andini pergi. Surya mengejar Andini. Andini melompat ke sebuah sumur. Lalu Surya menyelamatkan dan membawa pulang. Tidak lama semua warga berkumpul. Pendeta menjelaskan ketika sudah melewati garis batas maka perlindungan tak berguna dan kekuatan jahat pun bangkit. Semua kematian beruntun berasal dari rumah tua sepasang suami istri yang dulunya mati dibakar oleh warga. Ini adalah kutukan dari wanita yang dibakar 12 tahun lalu. Oti menceritakan pada Surya bahwa 12 tahun lalu ada keluarga baru yang pindah ke desa tersebut, yaitu Calapatri, istri dan anaknya laki-laki. Mereka adalah keluarga yang tertutup. Sejak saat itu setiap hari selalu ada anak yang meninggal. Suatu hari ada anak perempuan yang dipersembahkan oleh Calapatri dan salah satu warga memergoki. Lalu semua warga mengepung rumahnya dan membakar mereka. Sejak saat itu rumah itu merupakan area terlarang dan tidak boleh ada warga yang ke sana. Surya dan Goti lalu pergi ke rumah tua itu dan mereka melihat bahwa sepertinya ada seseorang yang baru masuk ke sana. Surya melihat ada buku yang menerangkan bahwa kutuk kematian dilakukan melalui kontak mata. Jadi siapa saja yang melihat kematian sebelumnya maka akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu di desa, pendeta membaca kitab dan satu-satunya cara menghentikan kutuk adalah mempersembahkan Andini. Semua warga sepakat, namun Surya dengan cepat datang dan berkata bahwa akan membantu menyelamatkan desa. Andini telah diberikan suntikan di mana Andini bisa bertahan selama 8 jam. Maka Surya hanya memiliki waktu 8 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Semua warga percaya pada Surya dan Surya bersama Goti pun berangkat mencari petunjuk. Dan warga membuka garis batas desa. Surya dan Goti akan mencari anak laki-laki Calapati di panti asuhan. Seorang penjaga panti menjelaskan bahwa panti sudah tutup 8 tahun yang lalu dan Surya menemui pemilik panti. Surya melihat pemilik panti ketakutan saat tahu Surya mencari keberadaan Bhairawa. Sejak diantar ke panti, Bhairawa tidak pernah berbaur. Dia selalu mengucapkan mantra dan menggambar hal aneh. Suatu malam, pemilik panti memergoki Bhairawa. Sejak saat itulah panti ditutup. Bhairawa pergi saat bulan purnama tepat jam 10 dan ia kembali pukul 4 pagi. Dengan petunjuk pemilik panti, Surya pergi menyeberangi danau. Dia berteriak dan menginjak persembahan. Ia dikepung beberapa petapa. Salah satu petapa sadar bahwa Surya adalah salah satu warga dari desa yang sebelumnya dia datangi. Surya bercerita semua hal aneh di desa tersebut. Petapa menjelaskan pada Surya bahwa ilmu itu sudah tidak digunakan sejak lama. Lalu mereka memasuki sebuah gua dan Surya menemukan kitab yang asli, yang berarti kitab yang selama ini dipegang oleh pendeta adalah palsu. Bhairawa telah menggantikannya dengan sengaja untuk balas dendam. Surya juga menemukan identitas Kumar. Surya menyimpulkan Kumar adalah Bhairawa. Kumar adalah orang pertama praktek ilmu ini. Petapa menjelaskan dari penerawangannya bahwa Bhairawa membunuh dirinya sendiri dan memindahkan rohnya ke tubuh orang lain. Ia berpura-pura jatuh cinta pada Suda dan membuatnya melewati garis batas. Itu adalah awal mula kutukan ini berpindah dari mata yang melihat kematian sebelumnya. Dan tujuan akhirnya adalah membunuh semua warga desa. Surya menduga ada orang di desa yang bekerja sama dengan Bhairawa dan memimpin roh Bhairawa yang menjadi dalang praktek okultisme di desa. Mereka pun harus menemukan orangnya sebelum Andini dikremasi. Sementara itu gerhana di desa akan terjadi dan semua warga dengan cemas akan mempersembahkan Andini. Pendeta memimpin kremasi Andini. Ayah Andini hanya bisa menangis. Peti diletakkan di tengah lingkaran lalu satu persatu warga mempersembahkan darah mereka. Di sisi lain, mobil Surya mengalami kecelakaan. Surya dan Petapa mencoba keluar, namun warga desa lain menyerang Surya dan Surya menyuruh Petapa agar pergi duluan. Surya menjelaskan bahwa ia berniat menolong desa. Lalu Petapa sampai di kuil dan membunyikan lonceng. Surya pun akhirnya bertemu Petapa dan mereka pergi ke tempat kremasi.
Setelah sampai di tempat kremasi, Surya memberi kitab asli pada pendeta. Namun anehnya semua warga desa sudah tidak sadarkan diri dan bola mata mereka semuanya memutih. Petapa mendatangi peti dan mencoba menerawang, tapi hasilnya nihil. Ilmu penerawangannya tidak bisa bekerja. Lalu Petapa menyimpulkan bahwa yang ingin balas dendam bukan hanya Kumar tapi ada orang lain dengan sengaja mengendalikan kekuatan jahat itu. Setelah memandangi semua warga desa, Surya menyadari tidak melihat kepala desa. Surya pergi mencari ke rumahnya, namun rumahnya gelap. Surya melihat tumpahan air menembus suatu ruangan. Lalu Surya melihat ada ruangan di bawah tanah. Dia masuk dan melihat foto keluarga Calapatri di sana. Di foto tersebut ternyata Calapatri juga punya seorang anak perempuan. Surya bingung dan tidak mengerti. Surya berjalan ke ruangan lain. Ia melihat Hari Chandra Prasad tengah menangis. Lalu ia mendekatinya dan kepala desa menjelaskan bahwa Andini adalah putri Calapatri yang ia sembunyikan ketika warga membakar Calapatri dan istrinya. Ia merawat Andini seperti anaknya sendiri dengan alasan bahwa Chandra Prasad tidak memiliki anak. Mendengar hal tersebut, Surya sadar bahwa orang yang membantu niat jahat Kumar adalah Andini. Artinya, Kumar dan Andini bertemu di rumah tua itu dan mereka selalu berlatih ilmu bersama yang diwariskan orang tuanya untuk menghancurkan desa tersebut. Surya pun kembali ke tempat kremasi. Surya terkejut melihat Petapa sudah lumpuh dan Andini sudah mengendalikan semua warga. Setiap kali Surya meminta Andini berhenti, Andini selalu berkata tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena itulah janji Andini dengan kakaknya Kumar, harus menghancurkan desa dan seluruh warganya. Lalu Andini pun murka dan menyerang Surya. Namun anehnya kekuatan itu tidak bekerja karena Surya memakai kalung pemberian Andini. Ternyata Andini juga mencintai Surya. Di balik penolakan cinta Andini pada Surya, Andini mencoba melindungi Surya. Andini memberi kalung itu pada Surya karena dirinya tahu suatu saat ia menyerang desa dan semua warga, maka kalung itu bisa menyelamatkan pria yang ia cintai. Melihat aksi Andini yang tidak bisa dihentikan, maka Surya berencana menusuk dirinya dengan pisau berharap Andini kasihan padanya. Lalu Andini pun berlari ke arah Surya dan mengatakan satu-satunya cara menyelamatkan desa dan warga adalah dengan membunuh Andini dan roh Kumar yang ada pada dirinya. Dengan berat hati, Surya menusuk pisau itu ke tubuh Andini, lalu Andini tewas di depannya. Kejadian itu membuat Surya terpukul. Akhirnya desa dan warga pun selamat. Keesokan harinya Andini pun dimakamkan. Surya bilang ke semua warga bahwa ini adalah kesalahan semua warga. Surya meminta agar rumah tua itu dijadikan sekolah. Film ini sangat menarik karena menggunakan kultur dan budaya desa namun disalahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari film ini kita belajar dendam bukanlah jalan keluar. Memaafkan adalah jalan kedamaian untuk orang banyak, terlebih untuk kedamaian diri sendiri. Sekian alur cerita film Pirupaksa yang saya review hari ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Thank you. Sampai bertemu kembali.